Kan berdoa bekerja, keseimbangan. Jangan hanya berdoa tidak kerja. Kalau berdoa tidak kerja nanti malas, makanya kerja. Sebaliknya, jangan rasa diri mampu, pintar, bisa, lincah, semangat, lalu hanya mau kerja, tidak doa. Kalau berdoa tapi tidak kerja, jatuh dalam kemalasan. Kerja tanpa doa, sombong. Mentang-mentang punya pengalaman, punya koneksi, begini begitu, apa-apa tidak tersungkur dulu, tidak nyembah dulu, tidak bergantung dulu, langsung beta kenal ini, beta kenal itu. Hello. Alkitab berkata, kekayaan itu berkat Allah, jeripaya tidak menambahi kalau Tuhan mau. Tikam lutut dulu. Satu hari 24 jam. Coba perpuluhan waktu. Atur bagaimana, entah bagi-bagi ke 2 jam, berapa menit itu pakai untuk Tuhan. Baca Alkitab, doa, saat teduh. Perpuluhan waktumu per hari. Jangan Anda bilang sibuk. Pak Jokowi lebih sibuk dari Anda. Tapi dalam agamanya dia masih ada waktu sholat. RI 1 aja ada waktu sholat menurut agama Islam. Kita yang Kristen masa tidak ada waktu? Coba cek kenapa. Nanti baru habis dibertanya, kenapa semua ini? Loh kok repot sekali. Cek perjalanan hidup 1 hari atau 1 bulan, bocor di mana? Kecolongan di mana? Celah di mana? Sampai setan masuk. Hanya kerja, tidak doa, sombong. Dan untuk kesombongan, ratusan ayat di Alkitab yang merupakan isi hati Tuhan mengecam dosa itu. Ada serentetan dosa di Alkitab, tapi salah satu dosa yang paling Tuhan benci, sombong, angkuh, rasa diri bisa. Anda lihat bagaimana Tuhan pakai Yakobus mengecam orang-orang Yahudi, pedagang-pedagang luar biasa zaman itu yang rasa punya skill, punya talenta, punya bakat, berdagang. Lalu bikin planning, bikin prospek segala macam tanpa melibatkan Allah. Self-oriented, hanya berorientasi kepada dirinya. Rasa diri mampu. Jangan. Makanya kita yang melayani semua juga di gereja ini, kita tidak akan putus gaya kita. Berilah dirimu, berdoa dulu, didoakan dulu. Bukan masalah kita sudah biasa di pelayanan, bukan. Jangan. Tuhan tidak senang. Tuhan dan tuayan banyak, pekerja sedikit. Caranya apa? Yang pertama apa? Mintalah. Minta itu doa. Pekerjaan misi dimulai dengan doa. Makanya Yesus sebelum menginjil di Markus 1 mulai 35 sampai 38, dia mulai dengan apa? Pagi-pagi benar doa dengan Bapaknya. Anda dan saya lebih hebat dari Tuhan Yesus kah? Bikin apa-apa tidak doa. Tuhan Yesus saja doa. Mulai besok doa puasa kita sudah berlangsung. Jam 6:30 malam. Tuhan sudah, ya belum sempurna, tapi Tuhan sudah buat ini rumah nih. Ini rumahnya Tuhan, rumah kita semua. Siapa mau datang berdoa di situ. Gereja Katolik tuh terbuka terus. Siapa mau masuk doa. Gereja Gemit Pola tuh tiap pagi buka, jemaat datang doa. Ini ada gereja nih doa. Lihat bagaimana Tuhan menegur orang Yahudi melalui Yakobus. Yakobus pasal 4 mulai ayat 13 jemaat baca dahulu. 1, 2, 3.
Lihat, Anda lihat ini. Langsung di pikirannya untung. Tidak ada tersungkur. Pak, kalau ibumu yang rajin, harusnya rajinnya ibu itu menular kepada Anda. Dan Anda tolong jadi kepala keluarga yang baik. Ayo papa, ayo mak, kita doa dulu. Itu keren Pak. Aduh, terlalu dahsyat Pak. Ini karena lincah, hebat, jago, pengalaman, skill, langsung bikin target. Tempatnya sudah oke, tinggal berapa lama, 1 tahun, untuk bikin apa? Dapat untung. Ayat 14. Yakobus yang adalah hamba Allah, artinya ini firman Allah. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Makanya saya bilang misteri. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Istri saya ketemu seorang ibu lalu berkata, "Hei, bapak di mana? Bapak udah meninggal." Hidupnya memang kayak uap. Kita baru lihat kemarin, dengar sudah tidak ada lagi. Saudara, kita tidak kuat, ibu. Kita semua tidak kuat. Kita rapuh. Jadi bergantung kepada Allah ya, jangan bersandar kepada manusia siapapun. Jangan. Pejabat kah, pengusaha kah, pendeta kah, jangan. Lalu gantung di pendeta, pendeta ini mati, gereja bubar. Tidak ada orang datang, beliau sudah mati. Jangan dulu, artinya begini. Saya ngomong jujur, saudara. Sudah yang bikin mati pendeta cepat ya. Ya, tidak boleh. Jujur demi Kristus Tuhanku. Saya ngomong ini. Ini sudah mulai normal-normal. Ini saya mulai KKR keluar lagi. Belum normal, tapi orang sudah mau undang-undang. Mungkin ada beberapa hari Minggu saya tidak ada. Jangan gara-gara itu tidak gereja. Yang dewasa saya sudah tahu aman, terkendali. Ada beberapa yang sudah sampai di muka gereja dia pulang. Itu kan bahaya begitu. Sudah tahu tidak tahu pendeta yang kami undang tuh hamba Yesus juga. Sebentar ada, selalu lenyap. Beberapa gereja besar di Jawa tuh, pendetanya diidolakan. Pendeta mati, gereja kosong. Sudah bangun gereja MM. Pendeta meninggal, mendadak serangan jantung. Pendeta ini mati, bukan setan. Makanan. Makan terlalu enak. Makanya ini jamu, ini kunyit. Supaya saudara tahu ya. Ini jamu, kunyit, jahe. Serai. Gula lempeng. Haleluya. 15 jemaat, 23. Begitu dong seharusnya. Kalau tidak, saudara lihat ayat 16 saya baca. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Artinya Tuhan bilang, semua yang rasa diri bisa, tidak berdoa, langsung kerja-kerja. Tuhan bilang, kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Sombong kamu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Terjemahan King James, evil, jahat. Evil, jahat. Apa Mr. Reni yang betul? Ya? Evil. That's right. Oh my God, Jesus Christ. The same yesterday and today and forever, right? Wow.
Jadi jahat. Itu jahat di mata Tuhan, jahat. Kok bisa kau tidak doa, tidak lapor saya? Termasuk yang mau dengan orang, bahkan yang seiman sekalipun, doa dulu. Sudah lihat sebenarnya, lirikan matamu. Sudah, tapi aduh Tuhan, tolong di mata, didoakan dulu. Amin. Jangan langsung itu nanti menangis Cina. Sampai ada garis-garis bilang begini, saya tidak akan pacaran dengan orang gereja. Kenapa? Jahat. Karena orang gereja juga jahat. Mainin anak orang pakai ayat. Sok-sok kirim pesan, adek jangan lupa doa. Tahu adek kakak lagi mabok. Hanya untuk kesannya dia tuh pahlawan beriman, adanya lupa doa. Adek sakit telepon kakak, adek sakit dalam keadaan mabok. Kakak bilang, iman sebesar biji sesawi. Bayang mabok ini iman sebesar biji sesawi. Seingat kakak, iman adek seperti biji nangka. Singkirkan penyakit itu. Jadi yang pacaran-pacaran, ingat ya, rajin berdoa. Kalau kau lebih ingat dia dan lebih ingat Tuhan Yesus, pacarmu berhala. Ini dengar ini. Firman kau kurang ingat. Tapi apa-apa ingat dia. Ke dapur kakak. Garasi kakak. Orang ban meletus, oh kakak. Ke WC kakak. Nah ini. Kok bisa kakak? Pengaruhnya begitu besar. Semua kakak, sisi kiri kanan semua. Mama Taneo jangan ketawa. Ini bukan zamannya Mama Taneo. Mama Taneo juga tahu, mengerti. Itu jahat di mata Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita tidak boleh pakai gaya itu. Itu gaya orang fasik. Orang fasik begitu, kalau sudah kaya, aduh nanti dia hina kita yang berdoa. Ini nih yang kalian bilang berdoa. Guna apa? Hari Minggu saya kutip itu Ayub 21 ayat 7 sampai 15. Sekarang saya kutip lagi tapi start ayat 14 sampai ayat 19. Ayub pasal 21 ayat 14 saya baca. Tetapi kata mereka kepada Allah, pergilah dari kami. Kami tidak suka mengetahui jalan-jalan. Anda lihat ada orang, kan Anda baca dari awal. Yang hari Minggu, ini kaya-kaya semua. Sukses. Buat apa dengar-dengar khotbah? Buat apa pemahaman Alkitab? Buat apa? Nggak penting. 15 Jemaat 23. Anda bayangkan ini orang punya sombong. Ini gara-gara dia lihat karyanya, kerjanya berhasil. Sampai titik apa? Minta pun guna apa? Ada orang lagi yang saya lihat di lapangan tidak pernah berdoa, tiba-tiba ada masalah pengen doa dan tidak paham tentang cara Tuhan kerja. Mungkin Tuhan menundakah atau Tuhan menjawab, tapi jawaban Tuhan itu tidak. Dia tidak paham, langsung bilang begini, omong kosong.
Lalu bilang apa? Saya tidak akan ke gereja. Dia pikir dia tidak ke gereja, surga semua sepi. Akhirnya saudara, aduh ada penyakit, kanker, tumor, apa rata semua. Kau siapa manusia kecil berani ancam-ancam Tuhan Allah pencipta langit dan bumi? Tidak pernah berdoa, sudah mau mampus, baru cari Tuhan. Bagian cari Tuhan, tidak dapat, Tuhan salah, hamba Tuhan salah, gereja salah, ini salah, itu salah, semua salah. Baru so ancam, saya tidak akan ke gereja. Lu urusan selalu di situ, garatak lagi. Habis, Tuhan kasih habis. Kita hanya ciptaan kok ancam-ancam pencipta. Ayatnya yang ke-16. Memang kemujuran mereka tidak terletak dalam kuasa mereka sendiri. Rancangan orang fasik adalah jauh daripadaku. Ini prinsip Ayub anak Tuhan. Dan kita juga harus berprinsip seperti Ayub. Prinsip kayak mereka. Hanya kerja tidak doa. Kalau doa pun pas mepet. Tidak dijawab ngambek. Kita bukan begitu. Kita Tuhan belum jawab pun tetap berkata, engkau tidak pernah salah Tuhan. Kuatkan aku setia sampai mati. 17. Saudara 23. Dan kesakitan dibagikan Allah kepada mereka dalam murkanya. Hari Minggu itu dia bilang apa? Ada orang fasik tertentu yang sampai tua turun ke dalam dunia orang mati tenang-tenang. Tapi ayat ini bicara ada juga yang memang Tuhan kasih sakit. Bahkan yang lebih luar biasa. Ayat 18. Saudara 23. Seperti sekam yang diterbangkan badai. Hilang. Ayat 19, 23. Bencana untuk dia disimpan Allah bagi anak-anaknya. Sebaiknya orang itu sendiri diganjar Allah supaya sadar, kata Ayub. Orang-orang tua tolong catat ini. Jangan kita yang nakal, anak kita Tuhan antam. Iya Pak Mel, tapi Pak Mel pernah jelaskan tuh Yesaya 18 ayat 20. Anak tidak tanggung dosa ayah, ayah tidak tanggung dosa anak. Iya, tapi dalam hal khusus Allah bisa melakukan ini. Itu umum. Kan saudara tahu secara umum ada toh semua orang harus mati. Tapi ada secara khusus tidak mati. Elia tidak mati, Henok tidak mati. Secara umum semua manusia mati satu kali. Tapi ada yang mati dua kali. Lazarus, pemuda di Nain, anak Yairus, mati dua kali. Mati pertama dibangkitkan, ya mati lagi. Tapi saya percaya kenapa anak-anaknya ini sampai kena. Anaknya mirip papa mamanya. Makanya diberkatilah suami istri yang sudah buat keputusan jadi teladan buat anak-anakmu. Dalam iman. Jadi anak tuh lihat cermin tuh orang tuanya. Kecuali Anda orang tua hati busuk yang tidak peduli nasib anak-anakmu, ya apa boleh buat. Orang tua baik dia pikir dia punya anak, punya rohani. Ini ayat bilang bencana untuk dia karena ada yang turun tenang-tenang disimpan untuk anak-anaknya. Like father like son. Bapak jahat, anak ikut jahat. Makanya kalau Anda lihat Tuhan hantam itu raja-raja tuh. Manasye, Amon, itu bapak anak mirip semua. Jadi silakan punya talenta-talenta bakat, rendah hati, tersungkur, andalkan dia. Dan kita akan lihat bersama Tuhan kita akan cakap melakukan perkara besar.